have a dream, that's all I need. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua anak-anak? Gimana liburannya? Menyenangkan? Membahagiakan? Menjenuhkan atau membosankan? Tulis di kolom komentar ya bagaimana pengalaman kalian selama liburan. Di semester 2 ini pada mata pelajaran PJOK kita akan membahas tentang senam. Kegiatan menyerupai senam sudah dilakukan sejak zaman Yunani kuno, Tiongkok kuno, Mesir kuno, dan India kuno. Kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan kesehatan tubuh. Jadi, pada pertemuan pertama di semester 2 ini kita akan belajar kombinasi pola gerak dominan pada senam ketangkasan menggunakan alat. Pada materi kombinasi gerak dominan pada senam ketangkasan menggunakan alat, kita akan membahas tentang 3 hal. Yang pertama, senam ketangkasan, yang kedua, gerak dominan, dan ketiga, kombinasi gerak dominan dari senam ketangkasan. Oke anak-anak, kita fokus yang pertama dulu, yaitu senam ketangkasan. Senam ketangkasan membahas tentang beberapa hal, yaitu pengertian, sejarahnya, manfaatnya, serta peralatan apa saja yang digunakan untuk senam ketangkasan. Untuk pengertiannya sendiri, senam ketangkasan adalah senam yang pada praktiknya bisa menggunakan alat bantu atau tidak. Senam ketangkasan juga sering disebut dengan senam artistik yang bertujuan untuk melatih fisik agar memiliki daya tahan tubuh yang lebih kuat. Perlu kalian tahu, senam ketangkasan sering diperlombakan di beberapa ajang loh. Sistem penilaian dari senam ketangkasan pun dilihat dari saat melakukan gerakan, ketepatan, keindahan, dan juga keseimbangan saat sikap akhir. Terus ada yang nanya, Ustadz, gerakan dari senam ketangkasan itu apa saja? Oke, Ustadz jawab. Gerakan dari senam ketangkasan yaitu seperti gerakan keharmonisan, gerakan keseimbangan, gerakan kelenturan dan keluasan, gerakan keindahan, dan yang terakhir gerakan kelincahan. Di sini sudah bisa dipahami. Beralih ke sejarah senam ketangkasan. Pernahkah kalian bertanya-tanya, senam ketangkasan itu asalnya dari mana? Muncul tahun berapa dan siapa yang buat? Ternyata sejarah senam ketangkasan tercatat berasal dari Tiongkok kuno sejak tahun 2700 sebelum Masehi. Pada saat itu, masyarakat di sana telah mengetahui beberapa gerakan pada senam ketangkasan, khususnya biara-biara melakukan gerakan ini bukan untuk senam, melainkan untuk bela diri dan gerakan pengobatan tradisional. Bahkan selain itu, peninggalan kitab Konghucu beserta para muridnya banyak mencatat mengenai gerakan-gerakan senam ketangkasan yang digunakan untuk pengobatan. Setelah ditelusuri lebih jauh, ada sejarah lain yang mencatat senam ketangkasan ini melalui tulisan dan gambar pada piramida Mesir. Oke, setelah dilakukan berbagai penelitian, diambil kesimpulan bahwa senam ketangkasan ini bukan baru muncul pada abad ke-20-an, melainkan telah ada sejak bertahun-tahun sebelumnya. Oke, sudah paham tentang sejarah senam ketangkasan? Kita lanjut ke 3 manfaat senam ketangkasan. Adapun manfaat melakukan senam ketangkasan sebagai berikut. Yang pertama, kebugaran tubuh, dan tubuh bisa menjadi lebih bugar. Yang kedua, otot menjadi kencang. Yang ketiga, menjadikan tubuh indah. Yang terakhir, tubuh sehat. Lihatlah otot-otot tubuh yang ada di gambar ini. Wow, keren. Membahas tentang senam ketangkasan, jangan lupa juga dengan peralatan. Peralatan apa saja yang digunakan untuk senam ketangkasan? Yang pertama, floor exercise atau lantai. Lantai di sini bukan dimaksud lantai keramik ya, yang keras dan licin, akan tetapi lantai yang dipakai untuk senam ketangkasan harus aman dan tidak licin supaya tidak cedera. Dan untuk ukurannya sendiri 12 meter banding 12 meter. Oke. Alat yang kedua yaitu matras. Matras di sini yang digunakan yaitu matras empuk dan tidak licin.
agar mengurangi resiko dari cedera. Alat yang ketiga yaitu kuda-kuda pelana. Kuda-kuda pelana ini bukan berarti kuda sungguhan ya, tetapi bentuk dari kuda pelana ini mirip seperti punggung kuda yang memanjang seperti tempat duduk. Cara menggunakan alat ini dengan melompat sampai ujung tanpa mengenai dudukan alat kuda pelana. Gerakan yang digunakan pun yaitu yang pertama flank, kedua double circle, yang ketiga Thomas Fair. Oke, selanjutnya alat yang keempat yaitu gelang-gelang. Gelang-gelang adalah alat yang bentuknya dua lingkaran dan bentuknya seperti gelang besar yang dipakai dalam senam ketangkasan. Untuk ukurannya sendiri sebagai berikut. Tinggi dari gelang tersebut yaitu 2,8 sampai 3 meter. Untuk ukuran gelang memiliki diameter 18 cm dan jarak antara gelang-gelang tersebut adalah 50 cm. Alat yang kelima yaitu palang sejajar. Palang sejajar memiliki panjang 330 cm, tinggi 175 cm, dan lebar palangnya sekitar 40 sampai 50 cm. Adapun gerakan yang hanya bisa dilakukan memakai alat ini yaitu mengayunkan bagian lengan, bahu, dan tangan saja. Alat selanjutnya yaitu palang tunggal. Alat ini sering digunakan dalam gerakan yang menantang dan atraktif. Untuk alat yang terakhir yaitu kuda-kuda lompat. Untuk ukuran kuda-kuda lompat yaitu panjang 1,2 meter dan tinggi 1,35 meter. Alat ini sering digunakan dalam gerakan lompat jongkok, lompat berdiri, dan lain-lain. Sekian untuk pembelajaran hari ini. Alhamdulillah. Untuk pembahasan gerak dominan dan kombinasi gerak dominan menggunakan alat kita bahas di pertemuan selanjutnya ya. Dan yang terakhir sebelum Ustaz akhiri untuk absensinya, biar Ustaz tahu kalau kalian mengikuti daring, maka tulislah nama lengkap dan kelas kalian di kolom komentar ya. Jika ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan selama pembelajaran, kalian semua saya maafkan. Syukron wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.